Hubungan Saudi-Suriah pulih, proyek Amerika Serikat Israel gagal total. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan langkah-langkah baru yang sejalan dengan dimulainya kembali hubungan dengan Suriah. Melalui akun Twitternya, Kemlu Arab Saudi baru-baru ini mengumumkan bahwa Riyadh memutuskan untuk melanjutkan aktivitas diplomatiknya di Suriah. Menurut Kemlu Arab Saudi, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan ikatan persaudaraan yang dimiliki Arab Saudi dan Suriah dan sejalan dengan keinginan untuk memperluas kegiatan bersama kedua negara serta memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan. Delegasi Menteri Arab Saudi mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk membahas pemulihan hubungan bilateral dengan Suriah. Mereka menyambut baik keputusan Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab untuk melanjutkan partisipasi delegasi pemerintah Suriah dalam pertemuan aliansi ini dan semua lembaga afiliasinya. Setelah pengumuman Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengenai dimulainya secara resmi misi diplomatiknya di Suriah, pemerintah Damaskus segera melanjutkan aktivitas konsulernya di Riyadh. Dengan mempertimbangkan hubungan mendalam dan saling ketergantungan antara rakyat Republik Arab Suriah dan Kerajaan Arab Saudi dalam kerangka mewujudkan keinginan rakyat kedua negara dan keyakinan Republik Arab Suriah mengenai pentingnya memperkuat hubungan bilateral di antara negara Arab melalui pelayanan langkah bersama, maka pemerintah Damaskus memutuskan untuk melanjutkan aktivitas misi diplomatiknya di Kerajaan Arab Saudi, kata pernyataan Kemlu Suriah. Melihat perkembangan ini, kemungkinan keikutsertaan Presiden Suriah Bashar Assad dalam konferensi tingkat tinggi Liga Arab di Riyadh yang akan digelar beberapa hari lagi semakin besar. Partisipasi ini penting karena dapat membuat pencapaian regional dan ekstra regional yang positif bagi Suriah dan negara Arab lainnya. Arab Saudi memainkan peran kunci dalam kembalinya Suriah ke Liga Arab, sebagaimana juga memainkan peran penting dalam pengusiran Suriah dari Liga Arab. Jika bukan karena upaya Riyadh, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam normalisasi hubungan antara Suriah dan Arab Saudi, perubahan pendekatan Riyadh menjadi faktor utama. Perubahan pendekatan dengan melihat ke timur melalui penguatan hubungan dengan Rusia dan Cina yang berpaling dari Amerika Serikat, dengan menolak tuntutan Washington untuk meningkatkan batas produksi minyak guna menekan Rusia, serta mulai menolak perang di Ukraina, merupakan pendekatan serius dan strategis Arab Saudi dan bukan pendekatan taktik. Pendekatan tersebut berlanjut dengan rekonsiliasi dengan Iran melalui mediasi Cina, akhirnya berujung pada normalisasi hubungan dengan Suriah. Tentu saja, Suriah juga perlu memulihkan hubungan dengan Arab Saudi dan kembali ke Liga Arab. Dari sudut pandang ini, perkembangan hubungan antara Suriah dan Arab Saudi dapat dinilai sebagai hasil dari evaluasi simetri kebutuhan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Suriah dapat diartikan sebagai win-win game, seperti dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel adalah pihak yang menentang perkembangan ini, sebab keduanya adalah pecundang dalam hal dimulainya kembali hubungan antara Arab Saudi dan Suriah dan rekonsiliasi antara Iran dan Arab Saudi. Amerika Serikat dan rezim Zionis juga menjadi pecundang setelah poros perlawanan sukses menghadapi proyek penggulingan meski dengan pengorbanan yang sangat besar. Kelanjutan pendekatan positif Arab Saudi akan bergantung pada seberapa besar Riyadh menolak tuntutan dan melawan tekanan Amerika Serikat dan sekutunya. Amerika Serikat dan rezim Zionis terus berusaha menekan Arab Saudi untuk mengubah kebijakan terbarunya, memaksa Riyadh menormalkan hubungannya dengan Israel. Setelah lawatan Sullivan ke Arab Saudi, delegasi Amerika Serikat berkunjung ke Palestina pendudukan Israel bertemu dengan Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu. Tidak diragukan lagi, kembalinya Suriah ke Liga Arab dan pemulihan hubungan dengan Riyadh merupakan pukulan besar terhadap rezim pendudukan dan Amerika Serikat, serta semua konspirasi dan proyek mereka di kawasan. Menurut media Amerika, perkembangan terbaru menunjukkan secara jelas berkurangnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan, dan yang pasti berkurangnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan akan berdampak negatif bagi Israel.
Kehadiran Bashar al-Assad dalam pertempuran para pimpinan Liga Arab di Riyadh akan menyempurnakan proses rekonsiliasi negara-negara Arab di kawasan dan Presiden Suriah akan menjadi bintang dalam KTT ini. Heboh, Iran dan Saudi Arabia akhirnya bersatu kembali. Israel kepanasan. Kabar mengejutkan dari negara Iran yang bikin Israel tidak nyenyak tidur. Pasalnya, Iran baru saja menormalisasi hubungannya dengan Arab Saudi, yang mana membuat ancaman nyata bagi Israel. Seperti diketahui, jika Iran dan Arab Saudi bersatu, menjadi langkah yang tepat untuk membuat kekuatan Iran dan Arab Saudi makin tidak terkalahkan. Sementara itu, semakin mesranya hubungan Iran dan Arab Saudi membuat Israel ketakutan. Secara mengejutkan, Iran dan Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan diplomatik mereka. Terobosan besar itu terjadi dengan Cina yang menjadi perantara dari kedua negara Timur Tengah yang kerap berseteru. Baik secara langsung maupun dalam konflik proksi di seluruh wilayah, kondisi ini jelas membuat Israel ketar-ketir mengingat Iran merupakan salah satu musuh besar mereka. Sedangkan Arab Saudi menjadi negara yang begitu diinginkan pemerintah Zionis tersebut untuk melakukan normalisasi hubungan. Seorang pejabat senior pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyalahkan melemahnya pemerintahan Israel sebelumnya dan pemerintahan Amerika Serikat di era Joe Biden, sehingga Iran dan Saudi bisa memperbarui hubungan diplomatiknya. Ada perasaan bahwa Amerika dan Israel melemah, jadi Arab Saudi mengalihkan dirinya ke saluran yang lain, ujar pejabat senior Israel tersebut dikutip dari Time of Israel. Pejabat ini mengklaim bahwa pembicaraan antara Riyadh dan Teheran telah dimulai selama masa jabatan Naftali Bennett dan Yair Lapid, ketika pemerintahan Biden lebih berkomitmen untuk kembali melakukan kesepakatan nuklir Iran. Menurutnya, hal itu membuat Saudi beralih ke Cina yang berfungsi sebagai penyeimbang Amerika Serikat dan membantu sebagai perantara perjanjian. Namun pada kenyataannya, negosiasi antara Saudi dan Teheran telah dimulai ketika Benjamin Netanyahu masih menjadi presiden pada April 2021. Pemerintahan Bennett Lapid baru terbentuk pada Juni 2021. Bennett dan Lapid sendiri sebelumnya menyalahkan Netanyahu sehingga perbaikan hubungan diplomatik antara Iran dan Saudi bisa terjadi.